Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Mardiati dengan NIM 2024 Saya dari kelas 3G, Prodi S1 PGSD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mading yang telah saya buat, yaitu mading teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Tugas ini diberikan oleh Ibu Inang Erni Rizkillah MPD untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama itu teori kognitif. Teori kognitif ialah intisari dari teori belajar kognitif adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menekankan pada bagian informasi diproses. Lalu, teori pembelajaran kognitif menurut para ahli dan lainnya. Yang pertama, teori Jean Piaget. Kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan yang sama tetapi pada usia yang berbeda. Beliau juga berpendapat bahwa persekitaran tidak dapat membentuk kognitif kanak-kanak, sebaliknya membina persekitarannya. Lalu yang kedua, teori Brunner. Pembelajaran penemuan tidak terhadap pada benda atau objek yang belum diketahui oleh manusia, tapi meliputi sebarang aktiviti yang menggunakan otak dan usaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu ilmu. Lalu yang ketiga, teori selik akal. Menurutnya, individu memerlukan masa untuk berpikir karena manusia perlu melihat unsur-unsur berkaitan yang ada dalam persekitarannya dan mengaitkannya dengan pengalaman lepas. Lalu selanjutnya, tahap perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensorik motor, yaitu dari umur 0 sampai 28 bulan. Pada tahap ini adanya refleks bahwa sebagaimana respon terhadap suatu hal. Lalu yang kedua, anak menangkap segala sesuatu melalui indranya. Lalu tahap yang kedua ialah tahap praoperasional. Tahap ini ada di sekitar umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai meniru tindakan orang lain. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan keadaan lewat gambar maupun kata-kata. Lalu tahap yang ketiga ialah tahap operasional konkret. Tahap ini ada di 7-11 tahun. Yang pertama, anak-anak mulai mengenali emosi yang dirasakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mengurutkan angka atau mengerjakan operasi matematika dasar. Lalu tahap terakhir atau yang keempat ialah tahap operasional formal. Tahap ini ada di mulai umur 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak dapat memaknai suatu hal. Lalu anak-anak mampu mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, anak-anak bisa melakukan analisis sederhana. Lalu apa sih prinsip pembelajaran kognitif? Menurut pengkaji, teori pembelajaran kognitif berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, otak manusia berfungsi untuk memahami persekitarannya. Yang kedua, perkembangan dan pembelajaran bergantung pada pengalaman individu. Yang ketiga, pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai. Yang keempat, pengetahuan yang dibina bergantung dengan pengetahuan yang ada. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pembelajaran memerlukan latihan dan tindak balas. Lalu apa kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif? Kelebihan teori belajar kognitif yaitu 1. Dapat meningkatkan kemampuan pelajar atau siswa untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan motivasi siswa. Dalam hal ini motivasi belajar. Lalu kekurangan teori belajar kognitif itu apa? Yang pertama, tidak dapat diukur melalui seorang pelajar saja. Maksudnya, kemampuan pelajar harus diperhatikan secara menyeluruh. Lalu masuk ke teori konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme itu?
Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memaknai belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Lalu menurut para ahli, apa itu teori konstruktivisme? Yang pertama, menurut Jean Piaget, teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif atau personal konstruktivisme. Lalu yang kedua, menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori belajar Vygotsky yaitu menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Lalu prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Di sini ada 8. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Lalu yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan pada setiap konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Lalu yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang terakhir atau yang kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Lalu kekurangan dan kelebihan dari teori konstruktivisme itu apa? Kita masuk kekurangannya dulu. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi anak-anak tidak bisa mengkonstruksi pengetahuan dari orang lain, hanya pengetahuan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi siswa itu membangun pengetahuannya sendiri ya. Situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Lalu yang keempat, guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya proses belajar. Jadi guru mungkin lebih terlalu ngestak gitu kalau menggunakan teori konstruktivisme ini. Lalu yang terakhir, peran guru hanya sebagai pendidik. Lalu kelebihannya apa? Yang pertama, dalam aspek berpikir, anak-anak lebih diharuskan untuk melakukan pemikiran yang lebih detail atau menggunakan nalarnya. Lalu yang kedua, dalam aspek kemahiran sosial. Lalu yang ketiga, dalam aspek kesenangan. Yang keempat, dalam aspek mengingat. Jadi dalam teori konstruktivisme ini mungkin anak-anak bisa melatih ingatannya dengan lebih tajam lagi. Lalu yang terakhir, dalam aspek kepahaman. Lalu peran guru dalam teori konstruktivisme ini apa? Yaitu yang pertama membantu, lalu yang kedua memahami, dan yang ketiga tidak memaksakan. Jadi guru itu bisa membantu siswa agar memahami apa yang harusnya mereka pahami, dan guru tidak boleh memaksa siswa tersebut. Lalu yang terakhir, peran siswa. Yang pertama aktif, yang kedua niat belajar, dan yang terakhir kemampuan awal. Jadi di sini karena pembelajaran dasar, jadi kita harus membuat siswa itu aktif jika menggunakan teori konstruktivisme ini. Lalu bagaimana anak-anak itu agar memiliki niat belajar yang tinggi, agar mereka mendapatkan kemampuan awal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari mading yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.